Oh ya, mohon maaf ya, memang tadi udah kesalahan teknis. Dikirain tadi nggak berakibat seperti ini, tapi oke. Kita mulai lagi. Ini gerilyawan nggak begini, tapi lebih oke. Tadi dikirain on ini. Oke. Oke, Den. Lanjut, Den. Den. Kenapa putus ya? Ada kesalahan teknis, mestinya menggunakan akunnya Randika. Biasa ya. Ya, nggak apa-apa. Kesalahan sekarang lebih minimal dari yang sebelumnya. Silakan, nggak apa-apa, Den. Terus, Den. Oke. Ini ya saya mau nunjukin tulisan saya ya. Mungkin yang tadi terlalu abstrak ya apa yang saya ceritakan. Tapi mungkin ini cara saya atau hasil yang saya tulis gitu ya dengan tadi yang metode atau proses gimana saya menulis ya. Itu saya kirim di chat. Nanti bisa dilihat juga ya, bisa di-download. Insentif pertanian ya. Ya, saya share ya. Bedanya apa tuh? Dua tulisan ini? Bisa ada dua tulisan. Bisa ini jadiin host. Saya jadiin host supaya bisa screen share. Oke, siap. Udah bang. Udah bang. Oke, thank you. Nah, ini ada dua tulisan ya. Ini saya mau menggambarkan gimana proses menulis ini ya, atau proses kreatifnya seperti apa. Jadi gini, tulisan ini dilatar belakangi oleh, mungkin pada baca koran atau tahu ya, pemerintah itu kan mengeluarkan insentif diskon PPNBM untuk mobil ya. Jadi kalau beli mobil itu bisa dapat diskon pajak barang mewahnya ya, tergantung harga mobil. Kalau Fortuner itu bisa dapat 50 juta ya. Itu berlaku 3 bulan, diskon 50% kalau nggak salah ya, 50%, terus 3 bulan kedua 25% diskonnya dari yang seharusnya dibayarkan. Jadi diskon 25%, terus turun lagi jadi 12,5% atau ya bertahap gitu. Jadi selama 9 bulan. Nah, 3 bulan pertama tuh dapat diskon 50%. Nah, inilah yang saya ngelihat ini kok kebijakan ya oke ya, latar belakang kebijakannya kan untuk mendorong sektor manufaktur ya, khususnya di
industri otomotif ya, selain pabriknya jalan gitu ya, terus juga kan value chain-nya ikut kedorong juga atau ketarik ya. Kayak misalkan ya kalau penjualan mobilnya naik, industri bannya kan ngikut ya, terus juga untuk joknya ya, lampunya, jadi value chain-nya kemudian semua ketarik. Nah, saya ngelihat ini kebijakan agak bermasalah gitu ya dari sisi keadilannya, itu angle yang saya ambil ya. Ya oke, mungkin ada kepentingan ngedorong sektor manufaktur, tapi kan kalau kita lihat antar sektor sebetulnya yang jadi pertanyaan kenapa di manufaktur atau khususnya otomotif yang dapat insentif, padahal kan banyak sektor lain yang mungkin lebih strategis gitu ya. Atau pertanyaannya kenapa sektor otomotif itu lebih prioritas dari sektor lain gitu kan. Nah, itulah yang kemudian menggugah rasa ingin tahu atau ya termasuk di dalam rasa keadilan gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi motivasi saya nulis ini gitu ya. Nah, itu kan permasalahan atau ya kalau di penelitian tuh research gap-nya itu gitu ya. Ada ini kebijakan kok buat otomotif aja, yang lain kenapa enggak gitu kan. Jadi ada ketidakadilan. Nah, itulah latar belakangnya. Nah, oleh karena itu kemudian saya lihat data gitu ya untuk yang mendukung, terus saya buat. Pak, Dan jadi memang benar ya kata Pramudia Nantatur, adil sejak dalam pikiran. Jadi ketika seorang penulis melihat sesuatu itu tidak adil, maka terpercik api itu mau menulis. Itu. Iya, itu salah satu bentuk. Tapi itu yang terbanyak, jangan-jangan dari semua tulisan itu yang paling banyak. Iya, bukan hanya keadilan sih ya, tapi ya banyak hal yang penyimpangan, gitu kan? Ya, penyimpangan, sisi-sisi kemanusiaan gitu ya, yang kita anggap tidak benar karena kita kan punya standar pemikiran yang benar gitu ya. Ya baik itu bisa tumbuh karena ya dari dalam pemikiran kita sendiri atau menurut teori yang kita anggap benar atau mazhab yang kita anggap benar nih harusnya begini gitu ya. Nah itu jadi akan selalu timbul kegelisahan gitu ya kalau kita ngelihat satu fenomena yang kayaknya bertentangan nih dengan logika ya, dengan keadilan, dengan mazhab yang seharusnya ini yang diikuti gitu ya. Nah itulah yang saya pikir ya kegelisahan itu yang akan selalu menggugah ya penulis ya untuk mengungkapkan kegelisahannya. Ya. Saya pikir itu yang mungkin harus dieksplor ya dalam diri kita dan juga melatih karena pastinya kita kan punya pemikiran sendiri gitu ya. Sendiri itu bukan berarti murni dari kita ya. Ya bisa aja kita ada referensi lain yang kemudian kita olah dan kita endapkan ya terus jadi satu framework berpikir kita ya. Masing-masing dari kita kan pasti melalui proses yang panjang gitu ya dari sekolah dulu sampai sekarang kemudian punya satu pemikiran. Nah, saya pikir itu ya yang paling pertama untuk bisa membangkitkan atau memotivasi kita menulis. Nah, dari situ saya ngelihat ini ada masalah gitu ya. Nah, terus ya saya coba tuangkan ya. Nah, ini agak teknis ya. Kemudian kan gimana cara nulisnya ya atau ya teknik menulisnya ya. Pertama itu ya tentu tulisan itu harus ada introduction ya, harus ada pengantar yang ketika orang pertama membaca kalimat itu ya itu udah tertarik atau makin dia ingin membaca terus ya. Jadi kalau ada tulisan di kalimat pertama udah membuat orang
malas baca, saya pikir itu kesalahan penulis ya. Ya sangat penting untuk menaruh atau menuliskan kalimat yang atraktif sehingga membuat orang membaca terus ya. Ya mungkin kita sering ya melihat tulisan ya, baca kalimat pertama atau paragraf pertama, arahnya udah nggak jelas, ini apaan sih ini. Saya pikir itu udah satu kegagalan penulis ya, ketika dia nggak bisa meyakinkan pembaca di paragraf pertama atau di kalimat pertama. Nah ini yang saya tulis ini ya, pemerintah ya, mungkin bisa kelihatan ya. Ya, pemerintah membanjiri berbagai macam insentif sektoral untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terkontraksi akibat pandemi. Ya, terus salah satu insentifnya yaitu ini relaksasi PPNBM ya, buat mobil. Pembeli mobil baru saat ini bisa menikmati diskon pajak barang mewah sebesar 20-50 juta ya, tergantung harga mobilnya. Apalagi itu rumah ya, sampai 2 miliar. Oh iya, rumah ada juga rumah. Nah, terus insentif bertujuan mulia ya. Ini ya emang tujuannya mulia gitu ya, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, namun ya, nah ini saya mulai masuk nih ke permasalahan ya. Namun kita harus mengakui bahwa insentif kebanyakan insentif pembebasan pajak ini kebanyakan dinikmati kalangan menengah, kelas menengah di perkotaan gitu ya. Contoh insentif lain ini saya sebut juga ya, itu di PPN properti ya. Jadi ini yang kalau di bawah 2 miliar ya dia bisa bebas tuh PPN ya. 2 sampai 5 miliar 50% PPN-nya dapat diskon. Nah, terus kita harus menyadari insentif yang gini rasio ini, Dan. Gini rasio itu apa logiknya? Iya, nanti ke situ sebentar. Ya ini kan kemungkinan. Nah ini saya udah langsung menyerang lah, katakanlah ya kebijakan ini. Wah, menyerang ya. Menyadari insentif ini tersebut kemungkinan besar berdampak pada peningkatan ketimpangan ya, karena kan yang kaya yang dapat fasilitas ya. Ya bisa dibayangkan misalkan bansos itu kan berapaan sih, satu paket 300.000 gitu ya. Bayangkan kalau ini 50 juta gitu ya, itu bisa dapat berapa keluarga tuh dapat bansos kan. Padahal ini orang yang itu dilihat dari sisi keadilan dilihat dari ya masyarakat yang bawah sebetulnya lebih perlu. Ya walaupun ini ada argumen tadi ya yang tujuan mulia itu menggerakkan perekonomian. Nah ini di sini saya mulai pakai data ya. Data terakhir dari BPS ya sebetulnya tanpa kebijakan ini pun itu ketimpangan itu makin tinggi ya. Jadi ini data Gini rasio ya di September 2019 dibandingin September 2020 itu meningkat ya dari 0,381 ke 0,385. Artinya dia makin timpang ya. Gini rasio tuh ngukur distribusi pendapatan. Nah ini kalau angkanya naik berarti makin timpang. Jadi pandemi ini memang membuat keadaan makin timpang gitu ya. Nah ini ditambah kebijakan yang justru memberikan keuntungan buat orang yang punya income atau yang kelas menengah atas gitu ya, mobil, rumah gitu ya. Nah itu yang kemudian saya ungkapkan ya, ini tanpa pandemi aja ketimpangan naik nih. Kebijakan itu kan harusnya mengkoreksi ya. Nah di sini ada nih kan di sini oleh karena itu kebijakan pemerintah untuk mengkoreksi ini saya sebut. Kebijakan itu harusnya mengkoreksi ketimpangan, bukan nambah ketimpangan ya. Terus, nah ini baru lebih detail lagi. Jadi pada prinsipnya idenya adalah ketimpangan itu harus dikoreksi ya. Ketimpangan yang meningkat akibat pandemi. Caranya gimana? Terakhir itu udah masuk teori ya, udah masuk teori-teori yang dipelajari kan?
Iya, ini perlu ya, ini perlu agak teori teknis ya, dan juga pemahaman data. Ya. Saya lihat data ketimpangan meningkat, ya saya cek, oh ya meningkat, ya harusnya dikoreksi gitu ya. Ya ini nambah value bahwa ini kebijakan nih keliru gitu ya dari sisi keadilan. Nah makanya. Jadi dari segi gol ini Dendi ini udah bikin 5 gol ya. Artinya terhadap satu, ya artinya terhadap yang begini artinya langsung menusuk dengan 5 gol tanpa balas ini dari pemerintah. Oh, oke. Ya, bertubi-tubi ya serangannya ya. Bertubi-tubi ya. Ya. Nah, itu ya jadi dari situ ya ditambah data keadaannya kayak gini ya. Jadi itu justru memperkuat argumen yang saya bangun tadi ya, bahwa kebijakannya nih dari sisi keadilan sulit dikatakan baik gitu ya. Nah, baru kemudian saya masuk ke teknisnya ya. Caranya gimana? Lebih detail ya, kebijakan insentif sektoral perlu juga fokus pada sektor yang bisa memperkecil ketimpangan. Nah, ini ketimpangan antar kelompok pendapatan dan juga pedesaan perkotaan. Oke deh, ya. Biar saya sebagai guru tetap juga menganalisis Dendi ini. Kalau saya lihat dalam struktur sebuah tulisan itu memang ada yang punya gaya ada gaya spiral, ada gaya bertingkat seperti ini, ada ini, dan Dendi ini seperti menggunakan metode punden berundak atau apa. Jadi satu argumen tapi bangun lagi satu argumen jadi tambah kuat argumen utama gitu. Argumen utama itu diperkuat oleh argumen-argumen berikutnya gitu. Namun ada juga penulis yang menulis seperti spiral gitu. Kalau saya di Kompas dulu paling sulit untuk diedit oleh siapapun, termasuk oleh redakturnya, dan kalau mereka ingin dipersingkat, mereka biasa telepon saya untuk mengedit sendiri karena saya menggunakan teknik spiral. Artinya saya tahu betul bahwa tulisan itu hanya saya yang bisa mengubah arti, dan yang aja kalau berubah itu mengubah arti gitu kan. Jadi itu beberapa kita masuk ke teknis ini teman-teman para gerilyawan karena Dendi udah masuk ke sektor itu. Oke Den, terus Den. Oke. Ya ini masalah penyusunan argumen memang macam-macam ya. Memang kalau saya lihat tulisan Bung IJP nih, ya beliau ini kan udah gayanya tuh udah kayak sastrawan lah. Bukan, memang tapi agak beda ya. Kalau memang ngirim ke Kompas udah pasti beda, surat pemburuan pasti beda, dan untuk ini beda. Jadi memang ya udah menguasain 7 jurus langit. Iya. Ya itu gaya sih sebetulnya bisa berbeda-beda gitu ya, tergantung personalnya juga ya, tergantung medianya juga ya itu mungkin bisa dibangun dan juga coba pahamin apa yang media mau ya. Nah jadi gitu ya. Nah terus ya saya coba di tahap ini yang dari paragraf ini, nah ini udah solusi nih ya dari paragraf ini nih ya, yang salah satu sektor terpenting. Nah ini saya udah nawarin solusi ya. Solusinya saya bilang ya ke pertanian, karena pertanian itu tenaga kerjanya paling banyak ya, ada 38 juta atau hampir 30% tuh dari total pekerja. Nah terus saya detailin lagi nih Mas argumennya ya. Pertama, pertanian itu kan kerjanya di sektor pertanian itu kerjanya di ruang terbuka ya, jadi kemungkinan penularan COVID rendah ya. Terus dari sisi permintaan, namanya barang kebutuhan pokok kan akan selalu ada ya, walaupun pandemi tapi kan orang kan tetap makan gitu ya. Terus juga mungkin ada produk-produk yang tadinya diimpor harusnya bisa diproduksi dalam negeri kayak gitu-gitu ya.
Jadi permintaannya ada atau masih bagus. Terus ya pertanian karena tadi tenaga kerjanya banyak, kalau misalkan sektornya bagus ya tumbuh, berarti kan tenaga kerjanya juga dapat income yang bagus. Kalau tenaga kerjanya dapat bagus, income bagus ya petaninya atau buruh taninya, berarti kan dia nanti akan belanja tuh kan dari income-nya dia jadi spending dia, terus spending jadi produksi baru gitu ya. Ada permintaan terhadap barang yang mereka butuhkan, terus ekonomi muter ya. Nah terus yang terakhir ya bisa jadi ya dalam jangka panjang kita mendorong pertanian itu bagian dari peningkatan ya kita ada masalah struktural juga ya karena sektor pertanian kita tertinggal ya, produktivitasnya meningkat, kapabilitasnya meningkat dan seterusnya ya. Nah itu, terus ya itu solusinya ya saya detailkan. Nah terus ya paragraf-paragraf selanjutnya ini solusi lain ya, ini solusi detail kebijakannya. Saya bilang ya udah PPN untuk pertanian misalnya dibebasin juga kayak gitu ya. Intinya itu ya, yang ini 2 kalimat penutup ya, yang mungkin lebih dua paragraf ini lebih menyimpulkan gitu ya, atau penegasan kembali. Nah itu jadi proses kreatif saya selalu diawali itu ya, ada sesuatu yang membuat gelisah gitu ya, atau ini nggak benar nih, atau ini harusnya kayak gini. Nah itu ya, setelah itu baru dieksplor data atau teori gitu ya, atau pemikiran-pemikiran dari orang lain ya. Nah makanya penting untuk selalu update dan juga tentu punya framework ya, artinya kita banyak bacaan gitu ya, karena ya kita perlu banyak knowledge ya atau referensi ya. Ya tentunya itu bukan hanya saat menulis, tapi sebelumnya juga udah terbangun gitu ya framework atau knowledge itu di kepala kita ya. Ya untuk bisa menulis ya pertama ya tentu harus banyak baca gitu ya. Gitu ya. Terus kedua ya kegelisahan itu harus dipupuk gitu ya. Terus sensitif terhadap masalah. Terus juga ya ke data-data juga ya itu menjadi sangat penting ya, karena apalagi di era sekarang data itu kan sebetulnya mudah ya, cuma yang jadi permasalahan dari data itu gimana bisa di ekstrak message-nya gitu ya, atau ini artinya apa sih, ada apa, naik turun gitu ya, atau kalau dibandingkan dengan negara lain seperti apa gitu ya, dibandingkan antar waktu, dibandingkan dengan tempat lain, negara lain seperti apa. Oke, Den. Ini Den. Ya. Sekarang kita coba masuk ke persoalannya Moses Rudin, persoalan Papua. Coba kita coba mainkan bola itu. Kira-kira dalam biar Moses ini menulis. Saya ingin Moses menulis tentang Papua karena sedikit hampir ketika dulu saya membentuk Pokja Papua bersama dengan 9 orang itu, dan saya 5 tahun bolak-balik segala macam, teman-teman asal Papua mengatakan bahwa lebih baik tuan-tuan, kakak-kakak yang di luar yang bicara tentang Papua daripada kami nanti dituduh. Begitu-begitulah. Nah, padahal kita akan ingin ada ya setidaknya teman dari Papua memberikan menulis, tetapi juga dia juga menjaga jarak terhadap persoalan itu. Ya, gimana kira-kira kita menganalisis persoalan Papua hari ini dari konteks katakanlah kalau saya melihat batu kerikil atau mungkin batu kerikil yang sangat tajam sejak hari ini, karena masalah ini sudah selesai. Bagaimana itu dari sisi
ini kan otonomi khusus mau berlanjut atau tidak segala macam segi insentif. Gimana Den? Kita menganalisis Papua ini biar besok jadi tulisan bagi Moses. Oke, mungkin begini juga Bung Moses ya. Mungkin kita bisa melakukan semacam evaluasi ya, apa yang sudah terjadi selama pelaksanaan otonomi khusus ini ya. Artinya ya plus minusnya apa gitu ya. Udah rekam silakan kan kalau perlu mau data. Ya. Teman-teman yang lain kalau mau nanggepin silakan. Ya, silakan. Oke deh, silakan. Oke, ya. Jadi mungkin metodenya itu ya bisa lewat metode evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus ya. Plus minusnya apa? Dan itu perlu data tentunya ya. Nah, kemudian yang jadi yang harus dipikirkan indikatornya apa untuk mengevaluasi plus minus ini ya. Entah itu kesejahteraan ekonomi, keamanan, atau kesempatan untuk maju kayak gitu-gitu ya. Nah itu harus dipikirkan. Jadi coba dicari ya indikator yang bisa menjadi patokan untuk menilai keberhasilan otonomi khusus ini ya. Indikatornya apa? Terus bandingkan dulu seperti apa, terus sekarang seperti apa, trennya membaik atau memburuk gitu ya, naik atau turun kayak gitu ya. Nah, mulai dari situlah kemudian ya coba dieksplor lebih jauh ya, karena data mungkin baru satu hal yang bisa kita lihat di atas kertas, tapi istilahnya tuh underlying mekanismenya atau kenapanya bisa kayak gitu, dinamika apa yang terjadi. Nah, itu perlu dijelaskan juga. Kalau dia naik ya kenapa? Kalau turun, kenapa gitu ya. Nah, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menyimpulkan, oh ini harus diteruskan, atau oh ini tidak. Tapi semua berdasarkan data, terus juga fakta dan analisis yang empirical base gitu ya. Mungkin itu kali ya salah satu metode gimana bisa membuat satu tulisan tentang otonomi khusus ini. Ya artinya kita ya sedikit banyak ya perlu riset kecil-kecilan gitu ya untuk bisa dapat tulisan. Dan ini sangat penting ya karena ya tulisan akan semakin sulit dibantah kalau data kita itu valid gitu ya dari sumber yang kredibel. Mungkin demikian Bung IJP. Silakan udah Agam. Ini kelas kita mungkin karena internet kurang stabil. Udah, silakan udah. Terima kasih Pak JP. Pak Dendi, saya tadi tertarik membaca yang tentang ini, tentang ekonomi itu. Walaupun saya bukan orang ekonomi, walaupun istri saya orang BI, tapi saya nggak tahu dia pernah di BI, di OJK, saya nggak paham apa itu. Karena saya dengan dunia berbeda lah. Membuat satu tulisan, setelah saya lihat kan dari awal itu data. Bagaimana cara mengalirkan suatu tulisan ya sehingga orang tertarik. Nah, kan tadi kan data semua saya lihat itu dari BPJS dari segala macam itu mengalir. Nah, bagaimana tuh supaya triknya data itu bisa mengalir menjadi suatu tulisan. Itu aja Pak Dendi, makasih. Oke, baik Pak. Ya, ini memang problem saya juga sama, Pak. Kadang kita ngelihat data ini banyak gitu ya. Cuma kan ini maksudnya apa gitu ya, atau message-nya apa gitu ya. Nah, itu memang perlu pemikiran dan perenungan ya. Mungkin perlu diendapkan gitu ya, atau dipikirkan ini apa sih. Tapi yang paling penting mungkin ya sebetulnya kita berangkat dari permasalahan yang ingin kita angkat gitu ya. Di awal itu kita udah ada satu tujuan, udah ada satu permasalahan yang mau kita eksplor ya. Nah ini sangat penting karena sering terjadi apalagi sekarang kok ya.
data itu kan banyak banget ya. Bahkan orang nih saking bingungnya sama data, dan sering data itu kan nggak konsisten juga ya. Nah, sangat penting tadi selain punya tujuan dan perumusan masalah, terus juga pemahaman tentang data ya. Dan tolong apa hostnya dikembalikan ke Dika bisa? Mungkin ada yang ya, oke. Nah. Oke, sebentar. Atau ke siapa? Ke gua juga boleh, ke gua. Out of time lagi bentar lagi nih. Dika. Udah. Oke. Dika. Ya, nah itu udah jadi host. Nah, jadi memang data juga harus dipahami juga karena definisi dari data itu bisa beda-beda ya. Misalkan ya kalau di ekonomi itu kemiskinan gitu ya. Nah itu antar lembaga bisa beda atau UMKM gitu ya. Nah ini beda-beda tuh definisi BPS, BI atau Kementerian UMKM. Nah itu beda-beda dan itu tentu implikasinya interpretasinya juga bisa beda. Nah jadi saya pikir gini Pak Den, gini, udah Arkam ini punya data, tapi kebanyakan tentang misalnya postur TNI, berapa peluru yang dia punya kan, ini kan sesuatu yang bersifat masalahnya kalau data-data ekonomi itu nggak masalah. Nah, kalau dia mau menulis sesuatu yang berkaitan dengan misalnya bidang beliau ini, masalah pertahanan, masalah ini, kira-kira ini karena dulu kan kita banyak membaca masalah-masalah pertahanan dari misalnya Pak Nasution segala macam, karena mungkin udah lewat fasenya, tapi kan ini kan mau melihat situasi sekarang dan mengaitkan dengan kepentingan negara. Gimana kira-kira itu? Kalau di misalnya gini, kalau di Eropa itu ada nggak yang ekonomi yang memang khusus untuk memahami data-data yang terkait dengan industri pertahanan misalnya? Mungkin yang paling penting itu ya data itu kan sebetulnya gini. Mungkin ada dua pendekatan ya, generating idea itu ya. Satu itu dari framework berpikir ya. Artinya nih kita udah punya kerangka analisis nih ya. Nah, kemudian baru datanya dicari ya, atau seperti saya tadi ya, yang tulisan saya tuh tadi lebih berangkat dari pendekatan top down lah ya bisa disebut. Jadi udah ada satu konsep, saya udah ada pertanyaan atau kegelisahan ini nggak adil gitu ya. Nah, terus saya cari data yang mensupport argumen itu. Nah, bisa jadi pendekatan kedua, misalnya ini data banyak gitu ya. Jadi berangkat dari data, bukan dari framework berpikir atau udah ada satu pemikiran yang tadi saya sebut. Kalau saya, ini nggak adil gitu ya. Tapi bisa jadi ya dari data-data empiris ya. Kenyataan di lapangan ini demikian gitu ya. Terus ini kenapa gitu ya. Nah itu biasanya emang lebih bisa lebih liar gitu ya. Idenya tuh bisa apa aja kali. Dan mungkin itu lebih cair gitu ya. Karena kita berangkat dari data yang kemudian ya harus kita artikan atau coba pikirkan nih message-nya apa sih dari data ini. Ya. Yang paling mudah kan kalau dari data ya lihat aja trennya gitu, naik turun ya. Terus distribusinya seperti apa gitu ya. Pertumbuhannya seperti apa, naik atau turun. Nah, itu yang cara paling simpel gitu ya. Atau dikaitkan dengan data-data lain ya, atau variabel lain gitu ya. Ya seperti misalkan ini ya,
Kalau di presentasi saya tuh di ini udah nggak bisa sharing lagi ya? Bisa share nggak? Oh, berarti di apa ini lagi? Ini lagi kan? Oke. Coba. Oke, sebentar. Ini saya ada share lagi. Kalau ini nih pendekatannya dari data ya, bukan dari framework berpikir atau udah ada satu ide tertentu ya. Oke, silakan. Nah ini sangat simpel. Jadi saya memplot dua variabel ya. Satu itu pertumbuhan ekonomi provinsi yang vertikal ya. Terus yang horizontal adalah jumlah kasus positif COVID per 30 Juni ya. Ini kan yang PSBB pertama ya, PSBB ketat. Nah, itu saya plot kelihatan bahwa hubungannya negatif ya. Nah, ini murni dari data. Gimana? Hubungan negatif mana? Ya, ini kan hubungannya negatif nih ya. Kalau ditarik garis trennya ini negatif ya. Hubungannya negatif. Jadi kalau kasus positif COVID naik, pertumbuhan ekonomi turun ya. Hubungannya negatif. Ini kan garisnya ini turun, ini hubungan antar dua variabel ini. Nah, ini murni dari data ya. Saya sebelumnya nggak ada kecurigaan, nggak ada berpretensi gitu ya. Beda dengan tulisan saya yang tadi yang di konten pertama itu. Nah, ini saya plot aja murni, saya coba explore data atau istilah sekarang itu data mining ya. Kita menggali data. Nah, ini memang perlu keahlian atau skill juga ya untuk bisa memahami. Tapi paling tidak ya metode-metode sederhana ya, kayak tabulasi naik turun atau seperti ini ya, di plot ya, hubungan dengan variabel lain seperti apa. Terus saya ketemu negatif. Kemudian kesimpulannya apa? Atau artinya apa? Saya coba mengartikan. Nah, ini di sini mulai bermain dengan logika atau teori gitu ya, atau framework berpikir. Jadi gini, interpretasinya ya, kalau kasus COVID naik ya, ini bisa jadi menimbulkan ketakutan di masyarakat ya untuk beraktivitas ya. Terus kedua, bisa jadi pemerintahnya makin ketat menetapkan regulasi restriksi mobilitas ya seperti Lebaran kemarin ya, karena ngelihat ketakutan terjadi gelombang kedua gitu ya. Terus juga pengalaman liburan tahun baru ya, kasus naik, ya udah direstriksi gitu ya. Jadi kalau kasus naik ada restriksi mobilitas, kalau restriksi mobilitas itu otomatis ekonomi juga ketekan, ekonomi juga turun ya. Nah, itulah logikanya. Nah, cuma memang kalau kasusnya rendah ya, aktivitas bisa lebih bebas gitu ya, atau mobilitas bisa lebih tinggi dan ekonomi makin bagus ya. Nah, itu proses kreatifnya dari data mining ya, explore data, kemudian setelah kelihatan polanya ya saya coba menginterpretasikan ya. Nah, itu kurang lebih metode eksplorasi data. Oke, selamat bergabung Pak Irjen kita nih, M. Kamin Amir. Jadi kita satu-satunya ormas, kita ormas resmi yang punya sekjen, punya irjen juga. Tapi panglimanya satu. Tapi kayaknya mau irjen sekalipun mau apa, nggak ada yang mau memeriksa panglimanya. Pak Kamin, selamat bergabung. Gimana? Apa ada pertanyaan? Atau gini aja, karena kita akan selesai dalam waktu kira-kira 10 menit lagi lah, Den. Oke, Den? Karena sebetulnya udah kebanyakan ini, karena akan ditulis nanti sama para gerilyawan. Ya. Nanti tugas mereka, kalau nggak dikasih tugas, ya nggak lulus. Ini tanda tangannya dasar nanti nih, Den.
Datuk Panglima Airlangga Hartarto nanti yang tanda tangan. Sama Pak Kamin Amir. Datuk Panglima yang tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangan dari Datuk Panglima, jangan-jangan Dendi juga nanti agak susah juga itu. Pokoknya ya. Oke, ada yang bergabung lagi. Mau saya ada yang bertanya? Enggak ya. Saya mau lihat lagi apakah ekonomi itu